How's it going everybody? Welcome back again with me, Hell. Oke, jadi depan saya ini sudah ada figur Pacific Rim lagi. Dan kalau kalian notice ya, baru pertama kali lihat ini, kalau lihat catnya udah pudar-pudar gini dan ya, ini tuh emang lagi-lagi dapat yang KW lagi. Padahal tuh saya udah belanja di toko ini, itu selalu dapat yang ori dan entah kenapa sekarang dapat yang KW lagi. Karena mungkin emang barangnya itu udah bener-bener susah dicari ya. Oke, jadi sesuai dengan video sebelumnya yang saya membahas soal video Tacit Ronin, itu saya selanjutnya akan membahas soal Romeo Blue. Dan sekarang di depan ini sudah ada si Romeo Blue dengan kualitas ya print-printan yang kayak gini. Ini aduh, ganas lah lihatnya. Jadi langsung aja lah kita lihat ke kemasannya. Seperti biasa kemasannya kayak gini, ciri khasnya masih dibungkus mika, ada tulisan Jaeger Romeo Blue. Ada gambarnya juga si Romeo Blue yang nggak terlalu jelas karena kualitas catnya yang busuk. Terus sama di atas Pacific Rim, dan dia juga ngebunuh 2 kaiju. Dan di sini ada figurnya si Romeo Blue-nya. Yang kita lihat ke belakang ada si Tacit Ronin, udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Ada Hong Kong Brawl GT Danger juga udah pernah saya bahas. Kalian cek aja di playlist Pacific Rim saya di channel. Terus ada si Romeo Blue yang akan kita bahas sekarang. Ini gambarnya kayak gini ya. Ini langsung saja kita keluarin. Tinggal dikeluarin gini aja. Ya, uang ini kardusnya. Nah, jadi ini dia figur si Pacific Rim Romeo Blue-nya. Jadi secara bentuk sebenarnya Romeo Blue itu ya Jaeger yang keren sih menurut saya, karena dia tuh ada ciri khasnya dari Jaeger Mark 1, yaitu bagian badan yang besar seperti ini untuk menampung reaktor nuklirnya. Jadi buat sedikit informasi aja dan sedikit flashback, jadi Jaeger Romeo Blue adalah Jaeger Mark 1 pertama ya, jadi Mark 1 pertama buatan Amerika. Terus kalau misalkan kalian ada yang tanya, loh bang, bukannya Jaeger Mark 1 itu Brawler Yukon ya? Nah, Brawler Yukon itu sebenarnya juga sama-sama Mark 1, tapi dia adalah masih prototype statusnya, bukan Mark 1 resmi seperti Romeo Blue. Jadi kalau kita misalkan mau dihitung Mark 1 yang secara resmi, ya mulainya dari Romeo Blue. Tapi kalau dihitung secara keseluruhan, Mark 1-nya ya mulainya dari Brawler Yukon. Oke, jadi lanjut aja kita bahas soal bentuk figurnya ya. Jadi ini tuh ciri khas Jaeger Amerika, warnanya itu biru sama kayak Gypsy Danger. Nah, itu warna juga biru. Terus kalau dilihat dari detailnya, ini ada logo 3H, nggak tahu artinya apaan. Di atas ini ada tempat kokpit pilotnya. Oh ya, ini pilotnya dipiloti sama 2 orang bersaudara. Namanya itu Bruce Gage sama Trevin Gage. Ini kalau kalian nonton filmnya, kalian pasti lihat orang ini tuh ada di awal-awal sebelum filmnya mulai lah, ada di flashbacknya. Jadi mereka berdua itu adalah pilotnya dari si Romeo Blue. Jadi kokpitnya di sini. Terus di belakang juga ada sayapnya, ada tanduknya, dan catnya ini ya meluber lah, khas-khas barang KW. Ada logo 3 lagi di kanan. Nanti oh ya, ini kan barang KW nih. Jadi nanti di ending video bakal saya kasih tahu ciri-cirinya kalau ini tuh KW itu apa. Jadi kalau misalkan kalian beli dan dapat yang KW atau yang ori, kalian bisa bedain. Bagian kakinya. Jadi sebenarnya secara cat ini ya masih so-so lah sebenarnya. Nggak ada yang bisa diprotes karena statusnya yang KW, kecuali kalau ini ori dengan kualitas cat kayak gini baru saya bisa protes. Tapi karena ini sebenarnya nggak ori, ya bisa diterima lah dengan statusnya sebagai barang yang nggak ori. Begini kakinya. Ini bagian belakangnya. Nah, dia tuh juga ada jet kayak gini ya, kayak si Gypsy Danger ya, dia juga ada jetnya. Oke, sekarang kita ngomongin soal artikulasinya ya. Jadi karena ini tuh barangnya KW,
Jadi ini tuh artikulasinya ada yang dibatasi, yang beda dari orinya. Oke, jadi kita bahas dulu yang pertama dari kepala. Kepala dia bisa toleh kanan, bisa toleh kiri, ya bisa nggak bisa ke atas, bisa sih dikit, bisa ke atas dikit, bisa ke bawah sedikit. Terus bagian tangannya dia bisa 360. Terus di sini juga ada, mungkin ini double joint kayaknya ya. Kita coba. Ya, jadi ini ada double joint di sini. Ada satu, ada dua. Yang satunya ketutupan sama armor di tangannya. Jadi dia bisa dua, satu, dua. Sama yang bagian tangan sebelah kiri juga sama. Bisa 360, double joint juga. Kayak gini. Terus tangannya dia jarinya nggak bisa dibuka tutup, tapi dia bisa di naik turunin kayak gini. Nah, kanan kirinya juga sama bisa. Terus buat bagian pinggangnya dia sebenarnya bisa, seharusnya ya. Seharusnya itu bisa 360, cuman dia kepentok sama ini nih. Jadi dia waktu diputar tuh natap nggak bisa. Jadi dia mentok cuma ya 180 derajat lah, dari kayak gini ke sini. Nah, gitu. Terus bagian paha, dia bagian paha bisa sampai atas gini. Belakang juga bisa. Paha sebelah kanan juga bisa. Dia bisa ya ini paling maksimal sih. Udah nggak bisa lagi. Oh ya, tangannya tadi bisa tipus ya seharusnya ya. Nah, nih. Jadi dia bisa tipus. Baik lagi ke kaki. Oke. Di bagian lutut dia double joint kah? Oh enggak. Jadi lututnya dia nggak double joint. Sama yang sebelah kiri juga. Bentar. Oh, double joint. Ternyata double joint. Ya, jadi lututnya double joint. Bentar, ini kok nggak bisa tadi ya? Oh, bisa. Ya, jadi double joint lututnya. Terus buat pergelangan kaki, dia bisa depan. Nggak fokus ya. Dia bisa ke depan, bisa ke belakang. Sama ini juga. Dia bisa ke kanan dan ke kiri. Tapi nggak banyak gitu. Oke, jadi gitu buat artikulasinya. Lumayan banyak, cuman ada beberapa yang dibatasi. Nah, sesuai yang saya bilang di awal tadi, kalau ini tuh barang KW, jadi ada beberapa pergerakan atau ada beberapa artikulasi, ada beberapa fitur yang dibatasi. Nah, jadi mulai dari kepala, kalau kalian beli yang ori atau kalian dapat yang ori, itu kepalanya dia bisa geleng kanan dan geleng kiri. Nah, ini dia nggak bisa, dia kaku. Seharusnya kalau yang ori dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, ini nggak bisa. Itu yang pertama, mulai dari kepala. Terus sekarang dari pinggangnya. Nah, pinggangnya itu kalau yang ori dia bisa dicopot. Nah, kalau kalian lihat di bagian yang panjang ini tuh bisa dicopot. Jadi si Romeo Blue dia bisa muter sampai 360 derajat. Ini kan kepentok nih, ya kan, kepentok sama ini, terus kepentok sama ini juga. Nah, kalau yang ori dia tuh bisa dicopot, jadi dia tuh bongkar pasang bagian punggungnya ini. Kalau yang punya saya, karena ini statusnya KW, ya dia nggak bisa dicopot, dia jadi satu sama ininya, sama pinggangnya, jadi dia permanen. Terus bahas soal fitur ya, kalau yang ori, Romeo Blue yang ori, dia tangannya bisa dipanjangin. Mirip-mirip kayak tangannya Serno Alpha yang bisa dipanjangin. Ini sebenarnya juga bisa kalau yang ori. Dia bisa ditarik sampai memanjang. Tapi ini nggak bisa. Kalau kalian paksa tarik, dia bakalan copot. Tuh, nggak bisa dia. Ini sudah langsung sama engsel. Kalau kalian lihat, ini ada engsel di sini. Sedangkan kalau yang ori, dia bisa memanjang tangannya. Seharusnya kayak gitu, ya. Ini kan KW. Jadi ya ada beberapa fitur yang dibatasi lah.
Kalau nggak salah sih udah cuman itu aja yang membedakan dia ori atau KW enggaknya. Kalau secara kasat mata nih ya kayak gini, kalian nggak bakal notice kalau ini tuh barang KW ya kan, nggak bakal notice kalau ini barang KW. Memang harus ada beberapa detail yang harus diperhatikan lah ya. Buat ukurannya sendiri, sesuai dengan namanya, ini tuh adalah action figure dengan scale 7 inch kalau pakai ukuran Amerika. Kalau kita ukur pakai ukuran cm, dia ukurannya 18 cm ya, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan ya dia ukurannya 7 inch. Tapi sebenarnya Romeo Blue ini itu ukurannya ya terbilang kecil kalau dibandingin sama Jaeger Mark 1 lain. Ini dia kalau dibandingin sama si Cherno Alpha. Nah, jomplang banget kan bedanya. Si Romeo Blue ini dia tuh ukurannya mirip-mirip kayak si Tacit Ronin yang saya bahas sebelumnya. Dan perbandingannya aduh, emang Jaeger favorit lah. Jadi kayaknya gitu aja video kali ini. Mungkin agak sedikit lebih singkat ya daripada video-video sebelumnya, karena ya emang apalagi yang mau dibahas kalau barangnya udah KW kayak gini. Memang kalau sekedar koleksi ya it's okay, nggak harus yang ori kalau sekedar buat punya-punyaan. Jadi gitu aja, seperti biasa. Terima kasih sudah nonton. Hello Bisboro Sebatu, shutdown and bye bye. Oh ya, habis ini ada footage dia, foto-foto dan ada video juga. Silahkan kalian nonton. Oke, bye bye.